Kami akan menganalisis aplikasi iCare Health Monitor kategori medikal. Anggota kelompok kami yaitu Endita Septiara, Gisela Roriani, dan Rizana Wulantika. Aplikasi iCare Health Monitor merupakan aplikasi kesehatan yang dapat mengukur visi, pendengaran, tekanan darah, denyut jantung, kapasitas paru-paru, laju pernapasan, oksigen, dan psikologis. Cara kerja aplikasi iCare Health Monitor ini adalah menggunakan LED plus kamera smartphone untuk melakukan perhitungan. Aplikasi ini juga bisa untuk melatih kesehatan otot, fokus lingkaran, neck workout, latihan bokong, dan lain-lain. Sekarang kami akan meninjau beberapa aspek pada aplikasi ini. Yang pertama yaitu aspek interaction framework. Aspek interaction framework ini yaitu aplikasi ini tersedia dalam berbagai bahasa. Aplikasi ini bisa dipilih menurut bahasa yang kita inginkan sehingga memudahkan pengguna untuk memakainya. Lalu yang kedua yaitu aspek ergonomics. Di aplikasi ini dominan menggunakan warna merah karena menurut kami warna merah ini merupakan warna yang identik dengan dunia kesehatan. Lalu yang ketiga ada aspek context of interaction. Nah, aspek context of interaction ini yaitu aplikasi ini menggunakan button dan icon untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan aplikasi ini. Contohnya, icon pada aplikasi ini menyesuaikan dengan keadaan di dunia nyata. Misalnya untuk fitur pendengaran menggunakan icon telinga, lalu untuk fitur visi menggunakan icon mata, denyut jantung menggunakan icon hati, dan lain-lain. Lalu selanjutnya kami akan menganalisis penerapan paradigma pada aplikasi iCare Health Monitor. Yang pertama yaitu aplikasi ini menerapkan time sharing. Pada aplikasi ini, time sharing adalah satu komputer yang mampu mendukung atau digunakan oleh banyak user, meningkatkan keluaran dari sistem, dan lain-lain. Pada aplikasi ini, contoh penerapan paradigma time sharing yaitu aplikasi ini bisa digunakan oleh banyak pengguna dengan cara melakukan registrasi akun, lalu setelah mendapat akses untuk login, maka pengguna bisa login melalui menu login. Lalu yang kedua yaitu Windows System dan WIMP Interface. Jadi di sini WIM itu adalah suatu sistem window yang memungkinkan user untuk berdialog atau berinteraksi dengan komputer dalam berbagai aktivitas dan topik yang berbeda. Penerapan paradigma Windows System dan WIM Interface pada aplikasi ini yaitu terdapat 5 menu, yaitu menu mengukur, menu data, menu latihan, menu forum, dan menu profil atau saya. Pada menu mengukur terdapat 8 fitur, yaitu fitur visi, fitur pendengaran, fitur tekanan darah, fitur denyut jantung, fitur kapasitas paru-paru, fitur laju pernapasan, fitur oksigen, dan fitur psikologis. Lalu pada menu data ini terdapat informasi mengenai hasil pengukuran dan pengecekan kesehatan yang dilakukan oleh pengguna pada menu pengukur tadi. Data yang tersaji pada menu ini disajikan berdasarkan tanggal. Lalu pada menu latihan, menu ini menggunakan pengguna dapat melakukan latihan untuk kebugaran tubuh, misalnya untuk fitur latihan otot perut dan lain-lain. Pada menu forum terdapat informasi tentang tips-tips kesehatan dan pengguna juga bisa berdiskusi dengan pengguna lain. Lalu pada menu profil, menu ini berisi tentang informasi pengguna. Lalu selanjutnya paradigma yang ketiga yaitu direct manipulation.
pada direct manipulation merupakan manipulasi langsung yang memungkinkan user untuk mengubah kondisi internal sistem dengan cepat. Contoh langsung dalam konsep ini yaitu what you see is what you get. Penerapan paradigma ini yaitu setelah pengguna melakukan pengecekan, pengguna dapat langsung mengetahui hasil dari pengecekan tersebut tanpa mengetahui kondisi internal aplikasi. Selanjutnya ada multimodality. Multimodality merupakan sistem yang bergantung pada penggunaan beberapa saluran komunikasi pada manusia. Saluran komunikasi pada manusia yang digunakan untuk menjalani aplikasi ini adalah visual atau mata, audio atau telinga, haptik atau kulit. Nah, contoh pada aplikasi ini yaitu penggunaan jari untuk mengukur tekanan darah seperti pada gambar. Selanjutnya ada Computer Supported Cooperative Work. Computer Supported Cooperative Work adalah perkembangan jaringan komputer yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara beberapa mesin komputer personal yang terpisah dalam suatu kesatuan grup. Sistem CSCW ini dirancang untuk memungkinkan interaksi antara manusia melalui komputer dan direpresentasikan dalam satu produk. Pada aplikasi ini, contoh penerapan paradigma Computer Supported Cooperative Work yaitu aplikasi ini dapat berbagi atau share hasil pemeriksaan melalui email, Facebook, Twitter, Hangout, dan lain-lain. Selanjutnya, penerapan prinsip-prinsip. Aplikasi iCare Health Monitor menerapkan prinsip-prinsip yang pertama, learnability, yaitu kemampuan pengguna pemula untuk mempelajari sistem dan memanfaatkan sistem secara optimal. Bagian mendukung prinsip learnability pada aplikasi ini antara lain yaitu predictability. Pengguna mampu menentukan hasil dari sebuah tindakan di dalam aplikasi. Pada aplikasi ini, pengguna dapat menebak jika mengklik tombol kamera, maka hasil dari tindakan yaitu mengambil gambar. Jika menekan tombol yang ada di fitur tekanan darah dan jantung, maka hasil dari tindakan tersebut data atau diagnosa kesehatan pengguna. Begitu juga dengan tombol lainnya. Yang kedua, synthesizability, yaitu pengguna dapat melihat hasil yang terjadi atau tanda sedang terjadi suatu proses sesegera mungkin. Contohnya, penerapannya pada aplikasi ini pada fitur tekanan darah. Setelah pengguna menekan tombol, pengguna hanya perlu menunggu beberapa detik untuk mengetahui hasil tes kesehatan. Yang ketiga, familiarity. Aplikasi ini tidak berbeda jauh dengan aplikasi kesehatan lainnya. Di sini misalnya ada aplikasi instant heart rate, itu aplikasi kesehatan sama dengan aplikasi iCare Health Monitor. Yang keempat, konsistensi. Aplikasi ini menerapkan perilaku input dan output yang mirip antara situasi atau tugas objek yang sama. Contohnya, pada fitur tekanan darah dan denyut jantung menggunakan button untuk mengukur pengecekan kesehatan penggunanya. Selanjutnya ada flexibility. Flexibility yaitu menyediakan banyak cara bagi user dan sistem untuk bertukar informasi. Bagian yang mendukung prinsip flexibility antara lain, yang pertama, customizability, kemampuan user interface untuk dimodifikasi oleh user atau sistem. Aplikasi ini dapat memilih bahasa untuk memudahkan pengguna. Yang kedua, dialog initiative, yaitu penerapan pada aplikasi ini yaitu terdapat pada fitur tekanan darah dan denyut jantung. Kapasitas paru-paru. Di sini terdapat petunjuk cara penggunaan fitur kapasitas paru-paru tersebut. Dan ada robustness,
Prinsip ini diartikan sebagai kehandalan sebuah sistem dalam mencapai tujuan, khususnya dari sudut pandang pengguna, yaitu adanya test conformance, adalah tingkatan di mana sistem pelayanan mendukung semua task yang user ingin lakukan dan dengan cara yang user ketahui. Contohnya pada aplikasi ini bisa digunakan, pengguna dapat melakukan diskusi dengan pengguna lainnya. Rekomendasi. Jadi kami merekomendasi untuk aplikasi ini yaitu menambahkan fitur tanya dokter untuk memudahkan pengguna berdiskusi atau berdialog langsung dengan dokter. Yang kedua, kami menyarankan adanya fitur gawat darurat. Jadi bisa mengetahui rumah sakit terdekat dari posisi pengguna. Yang ketiga, kami merekomendasikan bahwa fitur aplikasi untuk denyut jantung ini dihapuskan karena tidak efisien bagi pengguna, karena bisa menginput sendiri dan data tidak real. Dan menurut kami, aplikasi ini menggunakan desain iteratif dan prototyping dalam proses desain, karena aplikasi ini mempunyai model yang user-friendly dan mudah untuk digunakan dan dimengerti. Pada setiap iterasi dibuat desain modifikasi dan tambahan dengan fungsional baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan aplikasi iCare Health Monitor. Langsung saja dibuka aplikasinya. Pada aplikasi ini terdapat banyak menu-menu, yaitu pengecekan mata, cek pendengaran, cek tekanan darah, denyut jantung, kapasitas paru-paru, laju pernapasan, oksigen, dan psikologis. Saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan cara pengecekan tekanan darah. Cara pengecekan tekanan darah yang pertama, menekan layar ponsel dengan jari. Yang kedua, menutup kamera belakang ponsel dengan jari. Dan yang terakhir adalah mempertahankan posisi tersebut sampai tes selesai. Yang pertama adalah klik tombol mengukur pada layar pengukuran tekanan darah. Selanjutnya, mengenakan layar lama sampai flash terlihat. Yang selanjutnya adalah menutup flash dengan 2 jari sampai terlihat berwarna merah. Dan proses sedang berjalan untuk mengukur tekanan darah. Tunggu sampai proses selesai. Nah, mulai menghitung. Proses selesai dan hasil tekanan darah yaitu 148/95 mmHg. Hasilnya yaitu nilai pengukuran tekanan darah agak tinggi. Tolong hentikan rokok dan mengurangi minuman keras. Batasi asupan garam, natrium, dan memperkuat olahraga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.